Shalom. Shalom. Bisa lagi ya. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Amin. Ya, sebenarnya saya ucapkan selamat tahun baru 2026. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa salaman kiri kanan dulu. Kita ucapkan selamat tahun baru 2026. Dan kita mau merayakan hal itu. Selain Yesus lahir, harapan baru juga lahir. Engkau ada
menuntun kami menuju jalan yang benar. Ya Bapa ya Tuhan kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu di tempat ini. Kami jemaat-Mu, hamba-Mu, para pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rindu urapan-Mu Tuhan. Kami rindu curahan Roh Kudus-Mu bagi kami semua. Dan ya Bapa ya Tuhan kami juga berdoa untuk saudara kami yang lain yang dalam perjalanan. Kiranya Tuhan lindungi mereka. Kami rindu Tuhan beribadah bersama dengan saudara kami. Kami rindu Tuhan bersekutu bersama, bergandengan tangan bersama untuk memuji menggunakan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, saat hati kami menyembah Engkau, saat hati kami berserah kepada Engkau, Engkau juga ada di tengah-tengah kami. Engkau tidak jauh Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami di tempat ini ya Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami. Kami akan serahkan semuanya dalam kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita masih berdiri. Kita mau bergirang ya. Kita mau senang sukacita kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menggirangkan hati kita. Oh giranglah. Bukan hanya saya saja, Yesus cinta pada kamu sambil tunjuk kamu. Sekarang kita harus cinta pada Dia. Jangan lupa ya sambil tunjuk.
Tuhan dan kita mau menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Kita akan persiapkan persembahan kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan yang akan kita berikan. Dalam kasih Kristus, saya minta untuk Mbak Desya untuk berdoa persembahan yang akan kita berikan. Sebentar kami akan memberikan sedikit dari berkat Tuhan yang telah kau limpahkan pada kami, kiranya dapat menjadi berkat dan juga membantu dalam perkembangan dan pertumbuhan gereja ini ya Tuhan. Sebentar kami sudah berdoa, kiranya tangan-tangan yang telah memberikan dan yang belum bisa memberi dapat menjadi berkat juga untuk orang sekitar dan orang lain ya Tuhan. Sebentar kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Kita nyanyikan lagu kita. Kerja buat Tuhan.
Betapa besarnya Allah menolong kita dalam kehidupan kita. Sudah kita bersyukur akan hal itu. Sudah kita berterima kasih kepada Tuhan. Atau kita malah melupakan Tuhan. Mari kita sedang untuk terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pertolongan luar biasa. Mari kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau menolong kami, menolong dalam kesulitan kami. Saya tidak tahu seberapa besar kesulitan yang menghadapi saudara, tapi yang saya yakini Tuhan menolong kita.
di awal tahun ini kami minggu pertama kami ibadah bersama Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Fokuskan pikiran kami hanya kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Baiklah, pagi hari ini sebenarnya kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Kalau kemarin sebagian dari kaum muda sedang mengikuti semacam seminar untuk sekolah minggu, dan saya juga ada di dalamnya. Kami pulang sampai jam 11 malam dan cukup capek, tetapi puji nama Tuhan, ada perkara yang indah yang Tuhan berikan, dan saya bersyukur pagi ini semua yang ikut kemarin sehat semua dan bisa bersama dengan kita. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar gereja sebagai lembaga surgawi. Gereja sebagai lembaga surgawi. Kita baca Yohanes 13 ayat 12 sampai 17. Salah seorang tolong membacakan. Yohanes 13 ayat 12 sampai 17. Yohanes 13 ayat 12 sampai ke 17. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberi sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saya bacakan ayat 17. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jikalau kamu melakukannya. Mari kita perhatikan gereja sebagai lembaga surgawi. Kita melihat hal yang penting dalam kepemimpinan di dalam gereja adalah seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di sini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya, mari kita perhatikan, ini adalah hari terakhir, malam terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dan besoknya Tuhan Yesus akan dibawa ke pengadilan untuk disalibkan. Kalau perjamuan kudus, kita mengingat pengorbanan Kristus di atas salib. Kita perhatikan hari itu hari yang terakhir, ya. Dan katakan sudah kebiasaan dari orang Yahudi untuk malam sebelum Paskah mereka adakan perjamuan Paskah di mana tiap keluarga akan berkumpul semua, dan kepala keluarga, bapaknya ada di ujung sini dan semua keluarga ada di sana. Di depan mereka ada berbagai makanan, tetapi yang terutama
adalah roti dan gulai domba, ya. Gulai dari domba yang disembelih, dan di sana gulainya gulai pahit, ya. Gulai pahit untuk apa? Untuk mengingat saat mereka dilepaskan Tuhan dari perbudakan di negeri Mesir. Lalu Tuhan Yesus pada sore itu bersama murid-muridnya mengadakan hal yang sama. Dan pada saat mereka sedang mengadakan hal itu, waktu itu memang ada di satu rumah, ya, yang disediakan oleh seseorang, tetapi rupanya yang punya rumah itu lupa untuk memberikan seorang budak yang paling rendah, paling muda, paling rendah, paling tidak berarti, untuk ada seperti di depan rumah sana, terus di sana ada air untuk mencuci kaki orang yang masuk ke dalam rumah. Sebab mereka kalau masuk ke dalam rumah, mereka duduk di kursi, mereka harus tidak seperti kita, ya, kakinya diselonjorkan di situ, kata orang Jawa. Jadi harus ada hamba yang paling rendah, paling hina untuk menjadi pencuci kaki. Waktu itu yang punya rumah lupa, ya, tidak ditempatkan seorang yang seperti itu, sehingga waktu murid-murid bersama Tuhan Yesus di sana, mungkin mereka tidak lagi berani menaruh kakinya di atas, ya, di kursi, karena kaki mereka belum dicuci, belum dibersihkan. Dan pada saat yang seperti itu, Tuhan Yesus pergi ke belakang rumah, seperti kita mungkin pergi ke dapur sana, ambil sebuah baskom, lalu ambil diisi air, ambil sebuah lap, dan dia datang mencuci kaki murid-muridnya. Pada awalnya Petrus berkata, Tuhan jangan, biar saya yang membasuh kaki Tuhan, gitu, ya. Maksudnya seperti itu, tetapi Tuhan katakan kalau kamu tidak mau dicuci, tidak ambil bagian bersama dengan kita semua. Lalu akhirnya Petrus malah minta mandikan saja Tuhan, ya. Artinya seluruh tubuh mau dibersihkan dan dilap. Tuhan katakan tidak, saya hanya mencuci kakimu. Apa artinya, saudara? Artinya di situ Tuhan mengatakan di sini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat. Di sisi lain, di ayat lain, Tuhan berkata, jikalau penguasa-penguasa di dunia ini mencari kekuasaan dengan berbagai cara untuk dia menjadi hebat, tetapi kalau kamu mau jadi pemimpin, kamu harus mau memperhambakan dirimu satu dengan yang lain. Jadi pemimpin gereja adalah orang yang belajar kepada Tuhan Yesus, menjadi seorang yang rendah hati, bahkan merendahkan diri. Bukan rendah diri, ya saudara, rendah hati, bahkan merendahkan diri satu kepada yang
lain untuk melayani Tuhan. Itulah prinsip sebagai lembaga gereja, sebagai lembaga surgawi. Mari kita perhatikan di dalam yang selanjutnya. Sudah disampaikan di situ, gereja bukan lembaga duniawi atau lembaga manusiawi. Segala permasalahan gereja-gereja di dalam dunia ini terjadi karena kita menjadikan gereja sebagai lembaga manusiawi. Kadang-kadang saya itu sedih kalau melihat ada di satu tempat di Sumatera waktu yang lalu pemimpin gereja sedang mengadakan rapat akan membunuh satu dengan yang lain. Saudara, kenapa? Apakah mereka bukan orang Kristen? Mereka orang Kristen. Mereka pemimpin gereja. Kenapa terjadi seperti itu? Karena intinya dalam pola pikir mereka, gereja itu sama dengan lembaga dunia. Lembaga-lembaga yang ada di dalam dunia ini. Pertama, perhatikan saudara, lembaga di dalam dunia ini, para pemimpin adalah mencari kekuasaan, mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Dan seringkali kesombongan itu merasuk di dalam kehidupan orang-orang yang mau melayani Tuhan. Kalau lembaga gereja adalah lembaga surgawi, tentu tidak ada tempat bagi orang-orang yang melayani Tuhan dengan penuh kesombongan, dengan mencari kekuasaan, dengan ingin menjadi orang yang tampil hebat, dengan ingin menjadi orang yang mau dipuji, dimuliakan. Itu adalah segala usaha dari kuasa kegelapan untuk menghancurkan gereja. Setuju saudara? Setuju atau tidak setuju, keadaan memang seperti itu. Saudara setuju, saya bersyukur karena saudara menyadari bahwa gereja itu tidak seperti itu. Tetapi ada juga yang mungkin dalam hati, waduh, terlalu kalau khotbah terlalu menusuk perasaan dan lain sebagainya. Saudara tidak setuju, sebenarnya memang keadaan adalah seperti itu. Sekarang perhatikan, kalau engkau melayani di dalam gereja, engkau harus tahu bahwa engkau adalah seorang hamba. Seorang hamba di dalam Alkitab adalah seorang budak yang melakukan sesuatu untuk siapa? Adakah budak melakukan sesuatu untuk kehebatan dirinya? Tidak ada, saudara. Budak itu walaupun melakukan segala yang sebagaimanapun juga, dia tetap seorang budak karena dia telah dibeli. Kalau engkau mempunyai kemampuan yang hebat sekalipun, bukan pada tempatnya di gereja Tuhan untuk membanggakan diri. Lek omong aku,
apalagi Mbak Tante ya. Mungkin saya mengatakan lek kalau aku Bu Nel itu tidak menjadi seorang pelayan di dalam gereja ini. Wah, lek ono aku itu harus tidak ada dalam lembaga surgawi. Kita bukan lembaga duniawi. Kemudian yang kedua, uang. Gereja dikuasai oleh orang yang berduit. Saudara, saya tidak berbicara tentang kita yang ada di sini, tetapi saudara tahu Jimmy bekerja mana-mana. Kadang Jimmy cerita kepada saya tentang gereja ini dikuasai oleh dulu anak rohaninya Jimmy, tetapi karena sering akhirnya menjadi seorang yang kaya, yang berduit. Ada di gereja itu, bukan gerejanya Om Jimmy ya, karena Om Jimmy dipanggil kemana-mana. Ada di gereja itu, dan segala sesuatu, baik hamba Tuhannya, dikendalikan oleh orang ini. Semuanya dikendalikan oleh orang ini. Sampai Om Jimmy katakan, aku melayani di tempat ini tidak untuk mencari uang. Aku tidak dibayar, tidak apa-apa. Dan betul, dia gereja itu tidak pernah memberi apapun karena bendaharanya adalah orang ini. Saudara, akhirnya dapat dikatakan gereja itu tidak menghargai pelayanan dari Om Jimmy. Hanya karena apa? Karena yang menjadi pengurus gereja orang kaya. Karena uang. Sebab itu sudah dari sejak awal, kalau ada orang datang ke sini dan mengatakan kasihan bangku-bangkunan seperti ini, saya bilang tidak. Walaupun saya itu berarti saya menolak dia. Dia ingin memberikan bangku-bangku, tetapi saya berkata, ini pekerjaan Tuhan. Kalau waktunya Tuhan akan memberikan. Saya katakan tidak butuh kekayaanmu untuk mendukung gereja ini. Kalau ada di antara jemaat yang misalkan berkata kepada saya, kalau ibu seperti itu, saya tidak akan mau melakukan apapun. Saya tidak akan mendukung gereja ini. Dalam batin saya, gereja ini gerejanya siapa? Gerejanya siapa, saudara? Gerejanya Tuhan. Walaupun engkau tidak mendukung gereja ini, dari sejak awal gereja ini berdiri, tidak pernah gereja ini mencari dukungan. Saya berkata di dalam hati, karena engkau tidak mengerti apa arti gereja itu. Walaupun engkau tidak mendukung, walaupun beberapa jemaat tidak mendukung, gereja ini gereja Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan. Amin. Jadi saya berharap gereja ini akan bertumbuh menjadi satu lembaga gereja yang bersifat surgawi. Bukan oleh kekuatan, kekuasaan, kepandaian, kehebatan manusia, tetapi bukan juga oleh uang.
Sebab itu dari semula kami melayani di gereja ini, kami tidak menginginkan seorang yang kaya untuk mendukung kami. Kami mau Tuhanlah yang menyatakan kuasanya untuk memelihara kami. Memelihara kami sekeluarga itu tidak mudah, saudara. Saya punya anak 4, saya harus memuliakan mereka. Tetapi tangan Allah yang maha tinggi tidak akan pernah meninggalkan orang yang berharap kepadanya. Ya. Asal kita berharap kepadanya. Kemudian yang terakhir dikatakan pelayanan gereja tergantung pada para pemimpin yang kelihatannya hebat secara manusiawi menjadi sebuah kerajaan duniawi. Kerajaan dunia yang ada itu pasti di bawah kekuasaan sang raja, dan rakyatnya akan menyembah raja itu, mengagungkan raja itu, walaupun kadang hatinya tidak senang, tapi mereka tahu. Jangan sampai di dalam PA di doa saya sering mengatakan bahwa jangan seorang pun dari jemaat ini mengagungkan siapapun. Mengagungkan saya tidak boleh. Itu tidak pada tempatnya. Atau mungkin ada jemaat yang suka masuk ke YouTube gitu ya. Wah, di sana ada pengkhotbah yang istimewa. Kalau dilihat dengan saya itu tidak ada artinya dibanding pengkhotbah yang secara manusia melihatnya hebat. Tetapi saya berkata, jangan mencari, memandang, mengikuti kehebatan manusia. Jangan menyanjung satupun pengkhotbah yang hebat di dalam dunia ini. Yang patut kita sanjung siapa? Tuhan Yesus. Yang patut kita hormati siapa? Tuhan Yesus. Yang patut kita hargai siapa? Tuhan Yesus. Walaupun saya sebagai seorang hamba Tuhan dan melihat kaum muda yang berjuang begitu banyak untuk pekerjaan Tuhan, mungkin saya tidak banyak mengatakan ya kepada saudara. Tetapi kenapa? Kalau saya terlalu banyak menyanjung kaum muda karena segala apa yang dikerjakannya, maka akan ada di dalam kehidupan kaum muda itu merasa bahwa dirinya hebat. Kaum muda semua hebat atau tidak? Hebat, saudara. Tetapi hebatnya itu karena hebatnya Tuhan Yesus ada dalam hidup saudara. Amin. Engkau akan menjadi orang hebat karena Yesus yang hebat itu ada di dalam hidupmu. Walaupun secara manusia engkau kelihatan hebat, tapi kalau Tuhan Yesus tidak ada dalam hidupmu, engkau bukan orang hebat. Ya. Di dalam hati saya menghargai, di dalam hati saya mendoakan, tapi bukan hanya mereka yang berjuang saja, semua saya doakan. Ya. Mereka yang tidak senang dengan saya doakan, karena itu tugas saya di hadapan Tuhan. Amin. Mari sekarang kita lihat, jikalau gereja itu menjadi lembaga duniawi, maka yang terjadi adalah seperti yang saya katakan tadi. Sekarang apa arti
gereja menjadi lembaga surgawi. Coba baca yang pertama. Ada pemuda yang mau membaca? Gereja berdiri atas dasar penjelmaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Gereja ada di dalam dunia ini karena Allah telah menjelma menjadi manusia, dan di dalam kerendahan hatinya dan di dalam kasihnya yang merendahkan dirinya sedemikian rupa, dia menjadi seorang yang paling rendah, paling hina saat dia disalibkan, paling menderita, paling sakit karena kasihnya kepada kita. Jadi kita ada di dalam gereja. Seseorang masuk dalam gereja bukan karena musiknya hebat di sana, pemain keyboardnya, pemain drumnya, pemain gitarnya, wah hebat. Lalu mereka suka sekali ke gereja. Karena apa? Karena kehebatan manusiawi. Ya. Pelayan Tuhan yang ada di dalam gereja Tuhan, kita harus berusaha memang untuk menjadi lebih baik, lebih ahli, lebih istimewa. Tetapi ingat, bukan kehebatan diri kita. Kita hamba Allah. Kalau misalkan ini ada Kevin itu pinter main keyboard, main apa Kevin? Main drum ya. Lalu Kevin menyombongkan diri luar biasa. Ini umpamanya Kevin menyombongkan diri luar biasa. Lalu satu saat Tuhan izinkan terjadi kecelakaan, kakinya patah. Bisa nggak main drumming? Tidak bisa. Semua yang ada pada kita itu adalah anugerah dari Tuhan. Jangan merasa diri hebat. Ya. Saya tidak mengatakan Kevin begitu ya. Ini hanya sebagai sebuah contoh. Apa yang ada pada diri kita itu semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa dapat itu karena kasih karunia Tuhan, dan semuanya itu bisa terjadi adalah karena Dia telah menjelma menjadi manusia, mati bagi kita untuk mengampuni dosa kita, dan bangkit bagi kita semua. Amin. Ya. Gereja ada di dalam dunia karena amanat agung. Pada waktu yang terakhir Tuhan memberi amanat agung kepada murid-muridnya. Pergilah, jadikan semua bangsa anggota gereja. Amin. Pergilah, jadikan semua bangsa anggota gereja. Amin. Iya, jadikan semua bangsa muridku. Muridnya siapa? Muridnya Tante Deborah. Muridnya Mas Yose. Muridnya Mbak Resma, terutama yang memimpin sekolah minggu. Bukan, saudara. Jadikan sekalian bangsa muridku. Muridnya tuh Tuhan.
kita mau belajar dari Tuhan. Karena itu, siapa yang menjadi kepala gereja? Siapa? Coba yang keras membaca semua. Semua dengar ya. Yang menjadi kepala gereja adalah Tuhan Yesus. Yang seharusnya memimpin gereja adalah Allah Roh Kudus. Memimpin gereja melalui saudara dan saya. Sebab itu, kalau saya akan khotbah saudara, saya selalu mencari Tuhan. Tuhan, apa sih yang Engkau kehendaki? Tuhan, tunjukkan pada saya. Kadang-kadang saya sudah berdoa, saya sudah merenung, saya sudah merenungkan firman Tuhan, dan ada hal-hal, banyak hal yang bisa saya renungkan di sana, di dalam firman Tuhan. Tapi seperti hari Minggu yang lalu ini, saya tidak merasa, Tuhan, apakah Tuhan? Saya sudah ada persiapan ini. Tuhan, apakah ini? Kok saya nggak merasa bukan yang Tuhan kehendaki? Sampai hari Sabtu kemarin, saya belum tahu, saudara. Belum punya keyakinan apa yang Tuhan kehendaki. Walaupun saya sudah punya persiapan khotbah. Dan baru malam hari setelah pulang jam 11 malam dari seminar kemarin, Tuhan mengajarkan kepada saya, apa yang kamu dapatkan hari ini, itulah bukan saya dapatkan melalui seminarnya, tetapi apa-apa yang kami bicarakan, kami lakukan dan lain sebagainya, itulah yang Tuhan mau. Dan ya memang cukup capek, saudara. Jam 11 malam saya merenungkan apa yang Tuhan mau. Kemudian pagi saya tidak bisa mengetik malam itu karena sudah terlalu malam, harus tidur. Pagi harus cepat mengetik. Dan saya bersyukur, saya biasanya minta tolong Mas Andres ya untuk melakukan sesuatu, mengatur sesuatu. Dan demikianlah. Yang terpenting apa, saudara? Yang terpenting kehendak Tuhan yang harus saya sampaikan kepada saudara, karena saya adalah hamba Tuhan, budaknya Tuhan Yesus. Benar tidak? Saya budaknya Tuhan Yesus. Kalau budak itu tidak boleh melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya sendiri. Semua harus menurut. Itulah gereja Tuhan. Kenapa saya berkata begitu? Dia kepala gereja, dan dasar hukum, dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan adalah firman Tuhan, bukan pikiran manusia, bukan kepandaian manusia, tetapi dasar hukum gereja Tuhan adalah firman Tuhan. Itu sebabnya Matius 7 ayat 21, ada yang hafal? Bukan orang yang berseru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga,
melainkan yang melakukan kehendak Bapa, yang melakukan firman Tuhan. Jadi dasar hukum untuk seluruh gereja, untuk seluruh umat manusia sebenarnya adalah firman Allah. Jadi dengan demikian saya tuliskan di sana, semua pemimpin dan pelayan gereja adalah hamba atau budak yang melakukan segalanya bagi siapa? Kristus. Dan sekarang tolong baca satu ayat Roma 11 ayat 36. Mari silakan. Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan, kalau saya buat kalimat yang lain, segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia. Jangan mencari hormat bagi dirimu sendiri. Engkau akan menjadi bagian dari manusia duniawi, saudara. Kalau gereja adalah lembaga surgawi, maka segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Dia. Saya katakan lagi, nanti saudara yang setuju katakan amin. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Loh, yang amin cuma sedikit. Kalau kalian tidak berkata amin, berarti kalian ingin gereja itu menjadi lembaga duniawi. Ya. Saya katakan sekali lagi, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Puji nama Tuhan. Lebih banyak yang amin, tapi saya tahu ada yang tidak amin. Kenapa? Tidak apa-apa. Tulus di dalam hatinya tidak mengaminkan. Dia tulus, dalam mulutnya tidak keluar kata amin. Puji nama Tuhan. Arti gereja menjadi lembaga surgawi, semuanya berpusat kepada siapa? Tuhan Yesus. Kalau berpusat pada saya, mungkin orang katakan, oh begitu, cuek, kayak mono dan lain sebagainya. Mari kita berpusat kepada Tuhan Yesus. Kita beri hormat kepada Tuhan Yesus. Kita muliakan Tuhan Yesus. Kita agungkan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Marilah kita lakukan sebagai lembaga gereja Tuhan. Kalau kita melakukan semua itu, maka iblis tidak ada tempat dalam hatimu untuk merusak hidup rohanimu. Nah, sekarang bagaimana gereja benar? Mas Andres tolong lanjutkan yang berikut. Bagaimana gereja benar menjadi lembaga surgawi? Pertama, saudara baca apa ya? Tolong Mas Luki sebutkan yang lebih keras. Segala aktivitas dilakukan dalam penyembahan kepada Allah. Iya, segala aktivitas yang kita lakukan
dilakukan sebagai penyembahan kepada Allah. Misalnya yang main musik, saat WL-nya mengajak semua menyembah Tuhan dengan pujian itu. Yang main musik, kalau bisa sambil main musik, sambil menyanyikan penyembahan. Yang ada di LC di sana, walaupun mengatur itu, tetapi hatinya, pikirannya, semuanya menyembah kepada Tuhan. Yang WL, yang senior, dan semua tertuju menyembah kepada Tuhan. Amin. Terus kemudian yang kedua, apapun yang kita lakukan berdasarkan kasih kepada Allah dan sesama. Apapun yang kau lakukan, kau jadi WL di sini, kau harus punya dasar perasaan, pikiran, hati, saudara. Saya mau mengasihi Tuhan. Saya lakukan karena saya mengasihi Tuhan, dan saya lakukan karena saya mengasihi saudara seiman. Misalkan kalau mengajak, membawa saudara seiman itu untuk menyanyi, menyembah Tuhan, dilakukan karena kasih. Ya. Pertama kasih kepada Tuhan, kedua kasih kepada sesama saudara seiman. Tadi kan dikatakan kita saling memperhambakan diri. Waktu Mas Yose ada di depan sini, Mas Yose sedang memperhambakan diri kepada jemaat. Amin, Mas Yose? Harus amin ya. Mas Yose sedang memperhambakan diri kepada jemaat. Artinya pikirannya semuanya ditujukan agar jemaat mau menyembah, memuji Tuhan. Amin. Yang singer misalkan, sebagaimana sesuatu yang dikatakan atau dijadikan acuan oleh WL, singer itu harus memperhambakan diri kepada WL. Benar tidak? Ya. Singer itu harus melakukan sesuatu dalam nyanyi dan lain sebagainya, itu menurut kepada WL. WL walaupun dia menjadi orang yang memimpin semuanya, dia harus mengikuti pemain musik. Benar tidak? Pemain musik harus mengikuti WL. Nah, saling memperhambakan diri. Itulah gereja Tuhan. Gereja Tuhan bukan kekuasaan, bukan kemuliaan dunia ini, tetapi saling memperhambakan diri. Amin. Apakah sudah dilakukan? Kalau belum, kita akan perbarui di tahun 2026. Marilah kita merasa bahwa kita satu dan saling memperhambakan diri satu dengan yang lain. Kemudian tidak hanya di gereja yang kita tahu ada di dalam rumah Tuhan, dalam penyembahan kepada Tuhan. Yang ketiga ini, ada yang mau membacakan? Ada yang mau membacakan?
hidup jemaat dan para pemimpin dalam apa? Kekudusan. Kalau lembaga surgawi itu nggak ada di surgawi sama dosa. Hidup kita adalah hidup dalam kekudusan. Kemudian apa sesudah kekudusan? Ketulusan, terus kejujuran, hati nurani yang murni, dan kehidupan yang bertanggung jawab atau berintegritas. Nah, sekarang kalau saudara mau melayani Tuhan, karena kita lembaga surgawi, kita harus hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketulusan. Jangan ada sedikit kebohongan, saudara. Jangan ada sedikit menutupi diri. Kalau mungkin saudara tidak datang ke gereja satu saat, lalu ditanya misalkan saya tanya Kesha, kenapa kamu tidak datang? Oh, Mbak Tante, saya tadi sakit. Kemarin itu saya sakit sehingga nggak bisa ke gereja. Padahal kalau tidak tulus itu padahal tidak sakit, ya itu satu gambaran. Kadang-kadang saya sering memperhatikan mereka yang tidak hadir. Kadang saya WA, tapi kadang-kadang saya merasa kesal, saudara, karena saya tahu jawaban dari WA itu hanya sebuah alasan, ya. Jadi orang yang hidup di dalam gereja sebagai lembaga surgawi harus ada ketulusan, kejujuran, ada hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni itu apa sih? Biasanya kebenaran itu ada di dalam hati kita, tetapi seringkali kita mau menutup diri. Karena apa? Harga diri, dan mengatakan yang sebaliknya. Marilah kita sebagai orang yang hidup dalam lembaga gereja surgawi, biarlah ketulusan, kejujuran, hati nurani yang murni, dan kehidupan yang bertanggung jawab. Yos, kenapa? Kamu kemarin waktunya mimpin kok nggak datang? Misalkan Yose merasa salah, ya. Dia sedang melakukan sesuatu yang lain. Oh, kamu bakal karena ini itu. Nah, itu berarti tidak berkata sesuai dengan hati nuraninya. Tidak sesuai dengan hati nuraninya. Jadi mari tulus, jujur, dan bertanggung jawab. Melayani di gereja kamu dapat uang berapa? Dapat uang berapa ya? Waduh, Mbak Tante, saya nggak pernah diberi uang dari gereja ini. Oh, wes. Lebih baik saya melayani di luar sana, karena di luar sana saya dapat uang. Pelayanan di gereja itu sambilan, karena gereja tidak memberi uang. Benar tidak? Pelayanan di gereja itu sambilan,
karena gereja tidak menghargai dengan uang. Siapa yang setuju? Rona setuju? Saya percaya Rona tidak setuju, karena saya tahu walaupun Rona itu sekarang kerja ya, banyak waktu untuk kerja, tapi dia selalu kalau punya tanggung jawab bagaimana? Tidak pernah meninggalkan. Saya tahu itu ya. Jadi mari kita menyadari bahwa pelayanan di dalam gereja sifatnya nanti bayarannya surgawi juga. Bayaran kalian melayani di gereja dengan sungguh-sungguh itu tidak bisa dibeli dengan emas. Tidak bisa dibeli dengan emas. Karena itu jangan menganggap pelayanan di gereja itu sambilan naik aku bisa ya nang gereja naik enggak ya enggak. Bukan begitu juga. Mari kita punya prinsip di dalam kehidupan ini. Itu bukan berarti saudara harus meninggalkan pekerjaan gitu ya karena pelayanan di gereja, tidak. Tetapi hati ini akan punya hati bahwa pelayanan di gereja adalah sesuatu yang mulia, berharga, penting, harus saya utamakan. Bagaimana caranya? Berdoa. Tuhan, kok saya begini? Beri kepada saya untuk mengatur waktu saya untuk ini, itu, dan lain sebagainya. Itulah lembaga gereja surga. Kalau engkau di dalam dunia mendapat penghargaan, mendapat kemuliaan, mendapat uang, mendapat emas yang banyak, itu tidak ada artinya. Nanti satu saat akan hilang, tidak ada artinya. Tapi kalau engkau melayani Tuhan dengan sungguh, saudara sedang apa? Sedang menaruh investasimu di mana? Di surga. Menaruh hartamu bukan di BCA, tetapi di bank surgawi. Nanti akan menjadi milikmu. Jadi milikmu tidak? Jadi milikmu secara kekal. Kalau kita punya 100 juta kita masukkan di BCA misalkan, kemudian nanti uang itu kita perlu ini dan lain sebagainya, akhirnya uang itu habis. Tetapi kalau saudara menaruh di surga, maka engkau akan memilikinya secara kekal. Jadi sekarang perhitungkan diri, perhitungkan hidupmu. Aku mau melakukan pelayanan demi kekekalan. Amin. Dan perhatikan saudara bahwa semua kita lakukan dengan bertanggung jawab. Betul. Ya, saya ke gereja hari Minggu. Kalau di pekerjaan sana, ini orang yang punya pekerjaan sendiri ya, usaha sendiri. Kalau di pekerjaan atau di toko saya di mana sana memberi peluang kepada saya untuk pergi ke gereja. Tapi kalau di sana repot, sibuk, ke gereja adalah hal yang remeh. Lebih berharga harta. Mari saudara, kita ubah pola pikir kita. Kita ubah semuanya. Semua melakukan tugas pelayanan dalam hubungan erat dengan Tuhan dan dalam urapan pimpinan Roh Kudus. Ini yang terakhir. Ini yang penting.
Memang kadang-kadang sulit bagi kita. Memang kadang-kadang kita harus berani berkorban banyak. Entah berkorban waktu, entah berkorban apapun. Tetapi kita akan sanggup di dalam kekuatan pimpinan urapan Roh Kudus, melayani Tuhan bersama dengan Roh Kudus. Amin. Karena Allah Roh Kudus disediakan untuk menopang kita, penolong kita, yang mengurapi kita, yang memimpin kita. Oleh karena itu semua yang ambil bagian dalam pelayanan, carilah Tuhan dan carilah Roh Kudus. Jangan lakukan semua dengan kekuatan sendiri. Allah beserta kita. Itu artinya Allah beserta kita. Kalau saudara tidak pernah berdoa minta pimpinan, minta urapan Roh Kudus, apakah Allah besertamu? Allah besertamu, Vin? Oh iya, ojo kantuk tapi ya memang karena cepat dari kemarin ya. Allah beserta kita. Kalau kita membuka hati, minta Roh Kudus, mari masuk dalam hatiku, pimpin aku, urapi aku. Amin. Itulah artinya Allah beserta kita. Jangan menganggap bahwa kalau saudara hidup seenaknya diri, tidak pernah berdoa, tidak pernah merenungkan firman Tuhan, katakan Allah besertaku. Tidak, saudara. Allah ada. Roh Kudus disediakan untuk menjadi penolong. Roh Kudus disediakan untuk menjadi penghibur kita. Karena itu mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan menyanyikan satu terlalu besar kasih-Mu Bapa. Kasih Tuhan itu begitu besar, kita ingin mengasihi Dia.
kasih. Kamu sudah berdoa beliau. Kita lanjutkan, kita akan berdoa untuk perjamuan kudus yang akan kita laksanakan. Mbak Ayu akan berdoa buat kita. Segala puji hormat yang bagi nama Tuhan. Kalau pada hari ini, pagi yang secara ini kami berkumpul, kami bersekutu, bahkan kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan dan mengubahkan setiap hati kami yang keras ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan melakukan perjamuan kudus. Biarlah setiap hati kami lewat perjamuan kudus ini Tuhan boleh mengubahkan setiap hati kami Tuhan, boleh mengubahkan hati satu persatu. Biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk melakukan perjamuan kudus-Mu itu Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan masuk dalam acara perjamuan kudus. Mari yang bertugas akan datang ke depan dan kita akan menyanyikan Darahnya Amat Kuasa. Kita baca dengan hati yang terbuka. Sudah? Kita renungkan ayat itu masing-masing untuk diri kita masing-masing. Setelah itu mari kita berdiri bersama-sama. Kita angkat roti dengan tangan kanan dan saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan
mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita makan bersama. Sekarang mari angkat cawan saudara di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita minum bersama. Baiklah, kita datang kepada Tuhan dengan nyanyian, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Kalau Dia telah mempersembahkan tubuhnya, dikorbankan di atas salib bagi kita, kita persembahkan tubuh kita ke hadirat Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus. Persembahkan
bagi Tuhan. Kemudian nanti ditutup oleh Ibu Setiati yang akan berdoa buat saudara-saudara kita yang lain supaya mereka boleh aktif setia di hadapan Tuhan. Bagi semangat berdoa. Mari kita bersama dalam doa. Benar Tuhan, kami datang, kami ada untuk menyembah Engkau. Kami rindu Tuhan Engkau terus bekerja di dalam kehidupan kami. Kami rindu Engkau membentuk kami Tuhan. Kami rindu kami boleh lebih lagi rendah hati di hadapan-Mu Bapa. Merendahkan diri kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu kami boleh menjadi hamba-Mu yang setia. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami sudah Engkau bayar lunas dengan darah-Mu yang mahal Tuhan. Kami tahu bahwa segala sesuatu yang kami lakukan tidak sebanding dengan kasih dan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Karena begitu besar pengorbanan-Mu Tuhan. Karena Engkau telah mengasihi kami lebih dahulu. Maka kami bersatu hati, kami rindu untuk melayani Engkau. Kami rindu kami mempersembahkan hidup kami untuk Engkau Tuhan. Mari Bapa, Engkau bekerja di dalam hati kami. Ingatkan kami setiap hari untuk memprioritaskan Engkau di atas segala sesuatunya Tuhan. Karena tujuan kami ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dalam setiap pikiran kami, perkataan kami, tingkah laku kami, keputusan kami Tuhan. Biarlah semuanya berpusat hanya kepada Engkau dan mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Karena tidak ada sesuatu hal pun yang bisa membalas kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu sungguh besar, pengorbanan-Mu sungguh besar, anugerah keselamatan yang kami terima adalah anugerah yang terindah, anugerah terbesar yang boleh kami terima secara cuma-cuma dari Engkau. Maka dari itu kami merendahkan hati kami Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia. Kami yakin dan percaya Engkau akan mengerjakan kami. Engkau akan menjadi alat. Engkau akan menjadikan kami alat-Mu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sadar kami tidak mampu Tuhan. Kami butuh pertolongan Tuhan. Kami butuh kuasa yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap hati yang rindu untuk melayani Engkau. Biarlah Engkau sendiri yang mengerjakan setiap hati itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Segala hormat pujian hanya bagi-Mu Bapa. Kami mengucap syukur awal tahun ini kami boleh bersama-sama di dalam hadirat-Mu Bapa. Semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Saat ini kami berdoa buat saudara kami yang belum bersama dengan kami. Dalam kesibukan mereka masing-masing Tuhan, kami mohon kiranya Allah Roh Kudus boleh mengerjakan hati mereka, agar mereka boleh mengingat akan kasih, kemurahan dan anugerah-Mu yang besar yang telah menyelamatkan mereka Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan, bila saat mereka terbaring sakit di dalam kelemahan tubuhnya, kami percaya bahwa kasih setia Tuhan, anugerah mujizat Tuhan boleh terjadi bagi mereka. Terlebih sakit secara rohani, kami rindu
Biarlah Allah Roh Kudus boleh membakar semangat mereka kembali, untuk mereka boleh setia bersama-sama dengan kami. Kami berdoa buat mereka yang mengalami masalah di dalam kehidupannya, tantangan hambatan untuk mereka datang ke tempat ini memuliakan nama-Mu. Bapa, kami percaya bahwa kuasa-Mu sanggup menopang, kuasa-Mu sanggup menolong dan membukakan jalan bagi mereka, untuk mereka boleh bersama-sama dengan kami pada hari-hari ibadah yang ada, Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Engkau sudah memberkati kami pada siang hari ini. Dan biarlah Tuhan, hati kami senantiasa terpaut akan Engkau. Hati kami senantiasa terbuka hanya untuk Engkau. Dan biarlah Engkau berkenan memakai kami pribadi lepas pribadi menjadi alat yang mempermuliakan nama Tuhan. Kami serahkan segala doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga dari Bapa surgawi. Marilah kita pulang dengan kasih karunia anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kita, memimpin kita, menguatkan kita, mengurapi kita menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Sekarang tolong mari kita perhatikan